Waktu itu sama sekali nggak punya modal. Nggak punya modal, cuman modalnya ya ban itu nyanggulnya jadi. Ban 5 ini mau buat apa ini? Mau buat apa ini? Karena ini ban ini kita beli tidak ada yang baru ini. Iya, bekas. Bekas semua. Bekas semua. Ini bagaimana cari ban baru ini, tambahan bagaimana ini? Waktu itu saya ngajak beberapa pemuda yang ada di sini, ajak ayo mau nggak gitu. Oke, mau. Paling banyak itu satu hari itu pernah 250. 250. No. Cuman saya yang paling utama itu adalah pemberdayaan untuk masyarakat. Selamat datang di channel NBA TV Ngobrol Bareng Abah. Wah, senang sekali hari ini bisa kembali jumpa dengan teman-teman Abah di mana saja. Saudara, semua teman-teman sedang melihat, bergabung bersama-sama dalam channel yang spesial ini. Nah, hari ini Abah punya tamu yang sangat spesial sekali. Ya, bagaimana dia melalui proses ini. Ya, sementara begitu banyak di luar sana tentunya yang bangkrut, tempat usahanya harus dijual, tetapi yang satu ini dia bertahan. Kita akan sambut bersama-sama semua teman Abah, masih muda, usianya 30 tahun, namanya Yazid Khairil Aziz. Mari kita sambut sama-sama. Mas Yazid, wah, terima kasih loh, tengah-tengah kesibukan luar biasa kita bisa ngobrol ini. Ya. Siap. Iya. Nah, sedikit ini Mas Yazid tadi usianya baru 30 tahun ya? Ya. Wih, masih loh, masih muda sekali. Lahir besar asli ini dari Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang. Ya. Co-owner and founder dari Muncul River Tubing, jadi water tubing ya ini. Mungkin teman-teman Abah lihat belakang apa ini yang belum pernah tahu. Ya ini kalau water tubing ya ini peralatan untuk wisata di water tubing di Muncul ini. Owner dan founder juga Banyu Kali Coffee and Eatery. Hey, belakang kita ini coffee shop. Dari tadi ini wah mengganggu sekali. Bau kopinya ini khas banget nih kopinya juga. Ya, kemudian owner juga Riverside Photography, graphic design, dan founder Muncul River Team. Dan selain aktivitas hariannya, my goodness, banyak banget. Yeah. Gimana mengelola ini, Mas Yazid? Wah, nanti saudara bisa lihat sendiri websitenya, tempatnya Mas Yazid di sini ya. Jadi ini water tubing ini dimulai 2013 ya? Ya, Mas Yazid, 2013. Wow. Nah, Mas Yazid, dulu ngomong-ngomong sekolahnya apa sih, Mas Yazid? SMA waktu itu. SMA ya? SMA. Setelah itu saya tahun 2014 melanjutkan ke desain grafis. Desain grafis. Saya lulus tahun 2009. Itu ini kursus atau S1? Kursus. Kursus ya, kursus gitu ya, kursus desain grafis. Kursus desain grafis. Iya. Terus selanjutnya saya kerja di pabrik ini. Sempat kerja di pabrik? Pernah kerja di pabrik di garment atau pabrik apa? Air minum. Oh, air minum. Air minum satu. Java air minum di sini ya. Oh, iya. 2010 sampai 2012 itu merantau di Cikarang. 2012 pulang kampung. Pulang kampung ke sini. Iya, pulang kampung. Saya sudah punya ini plan ini. Perencanaan. Masih kerja cuman saya masih nyambi lah ibaratnya. Nyambi ini sawahnya nenek ini. Kakek sama nenek itu kan kebanjiran. Sungai yang sini? Iya, kebanjiran. Untuk mengangkut material itu kan masih dari atas. Iya. Mengangkut batu, pasir, dan lain sebagainya dari atas ini untuk membuat tanggul itu. Pakai ban itu? Ya, pakai ban itu cuma 5 waktu itu. 5. Cuma 5. Terus setelah itu tanggulnya jadi, ban 5 ini mau buat apa ini? Mau buat apa ini? Terus setelah itu browsing. Waktu itu saya ketemunya itu Santirah River Tubing waktu itu pertama. Terus akhirnya browsing, ketemu. Terus akhirnya ban itu tak buat ini. Waktu itu belum ada talinya seperti ini nih. Belum ada tali gini masih ya? Ban aja. Masih ban. Waktu itu sama sekali nggak punya modal.
nggak punya modal, cuman modalnya ban itu 5 saja. ban itu 5 modalnya. ban, pelampung belum ada, helm belum ada waktu itu. Terus akhirnya cari tali ini, kita buat foto, posting. Ya. Ternyata ada orang yang pengen ini ya. Pengen. Waktu itu belum kita komersilkan. Jadi berarti ini water tubing di muncul ini Mas Yazid itu termasuk pelopor yang pertama yang model gini. Ya, salah satunya. Salah satunya yaitu Wow. belum ada tali ini, belum ada tali, modal sama sekali. belum ada pelampung ini ya, betul. helm belum ada ya. Belum ada itu, belum ada sama sekali. Terus akhirnya ini pakai tali ini. Dulu waktu itu kan bapak itu dulu pernah punya jahitan, mesin jahit ini. Mesin jahit. Dulunya. Terus akhirnya masih ada sisa kain ini, kain kaos kayak kaos itu kita buat tali ini. Dibuat tali. Waktu itu belum rapi saat Iya, ini. iya. Kita coba, belum komersil ini ada orang pengen, oke silakan, nggak apa-apa. Akhirnya waktu itu 2013 itu kita kasih harga 20.000. 20.000. 20.000 jemputannya pakai motor waktu itu. Sini dua, ya, ini sudah pegel gitu. Waktu itu. Pakai motor. Terus akhirnya waktu itu Lebaran tahun 2014 ini pas Lebaran. Wah ini Lebaran ini pas momen ini harus kita kejar. Karena ini ban ini kita beli tidak ada yang baru ini. Iya, bekas. Bekas semua. Ini bagaimana cari ban baru ini, tambahan bagaimana ini? Waktu itu saya ngajak beberapa pemuda yang ada di sini, ada 6 orang waktu itu. Ajak, ayo mau nggak? Gitu. Oke, mau. Ini bagaimana cari ban lagi tambahan itu. Tambahan terus sama tali ini. Lumayan terus akhirnya punya kenalan yang berkaitan dengan kegiatan outdoor juga. Punya teman yang punya pelampung waktu itu. Pelampungnya tak pinjam dulu gitu. Dipinjam. Pinjam dulu itu, tidak ada kata sewa itu waktu itu. Tak pinjam dulu, nanti kalau ada hasil saya sewa, kasih ada fee-nya ibaratnya seperti itu. Kalau tidak ada ya ini tak pinjam intinya itu. Nah, terus akhirnya oke, bawa dulu nggak apa-apa. Waktu ada pelampung 14 pelampung. Berarti 14 ban dong? Bannya belum dapat itu. Bannya masih belum ada. Baru pelampungnya aja bannya. Pelampungnya oke. No. Terus kita PR-nya apa ini? Kita cari ban lagi. Itu waktu itu Lebaran kurang 2 hari. Lebaran kurang 2 hari, cari ban ini muter di tombal ban. Dapatnya itu dapat 15 ban. 15 ban dapat. Cuman posisi bocor waktu itu, harus ditambal dulu. Itu satu malam itu nambal ban. Waktu itu marketingnya jualnya gimana? Udah ada Facebook waktu belum media jalan, sosial belum ya? Belum jalan. Belum. Kita masih awam waktu. Awam ya. Masih awam. Ya, sekarang udah punya berapa ban, Mas? Saat ini saya punya, kita hitung yang layak pakai ya, yang layak pakai itu ada 150 ban. 150 ban. 150 ban. Wow, dari tahun 2013 ya? Ya. 13. Bulan Februari itu adalah kalian pertama. Februari tanggalnya tanggal 28. Konsumen pertama itu 40 orang waktu itu. 40 orang yang sudah komersil. Udah komersil waktu itu. Berarti sudah lengkap nih ya, pelampung sudah udah. Cuman belum semuanya komplit juga. Iya. 2015 itu Februari. Itu yang saya ingat itu paling saya ingat ini nih, klien pertama yang memang itu komersil, betul-betul komersil, dia pengen punya konsep ini, oke. Itu konsumen dari perawat Sultan Agung, Rumah Sakit Sultan Agung. Semarang ya. Akhirnya 2 minggu lagi, jeda 2 minggu itu teman-teman dari Sultan Agung ini bawa teman lagi. Bawa teman lagi. 80 orang waktu. Jadi paling banyak berapa, Mas Yazid ini water tubing di sini? Kalau pengalaman itu kita paling banyak 1 hari ini ya, karena kita memang kita batasi untuk jumlahnya, kita batasi karena melihat kondisi. Satu, kondisi sungai, kedua kondisi lingkungan sekitar. Karena saya juga bergerak di bidang lingkungan juga. Lingkungan saya harus menjaga lingkungan juga. Betul. Menjaga lingkungan kita harus batasi. Paling banyak itu 1 hari itu pernah 250. Berapa panjang sih? Itu berapa lama kalau sungai muncul itu panjangnya sekitar 1,5 kilo. 1,5 kilo. Waktu tempohnya sekitar 30 sampai 45 menit. 30-40 menit ya. Pernah nggak terjadi kecelakaan orang jatuh gitu, terbalik kemudian? Pernah nggak ada kasus? Itu pernah. Kalau kecelakaan itu kecelakaan yang saya anggapnya ini lumayan parah, itu pernah. Salah satu konsumen itu
di dasar sungai itu tersangkut pancing kakinya, kaki sama celana, karena pakainya celana panjang waktu itu. Dan itu nggak bisa tak ambil waktu itu, nggak bisa ambil, harus pakai ke dokter itu. Ke dokter, dibawa ke dokter. Iya. Jadi dari finish kembali ke start ke sini itu dia kakinya gini, nggak bisa dilurusin. Jadi kakinya ini kalau dilurusin, tersangkut pancing. Ya, tersangkut pancing. Terus akhirnya tak bawa ke... Nggak marah-marah tuh orangnya? Enggak begitu. Karena kecelakaan. Kecelakaan ya. Terus akhirnya bawa dokter baru bisa dilepas waktu itu. Iya. Baru sekali itu. Baru sekali itu ya? Sekali itu. Jadi cukup aman sebetulnya. Cukup aman. Untuk anak-anak pun aman. Aman ya. Kalau ke depan apa nih? Mimpi rencananya lebih membesarkan yang mana? Water tubing ini atau usaha apa yang lain? Mimpinya Mas Yazid? Kalau saya ini mimpinya sebenarnya bukan untuk bisnis sendiri sih. Kalau bisnis sendiri, bisnis mandiri itu kan ibaratnya untuk penghasilan saya sendiri. Ibaratnya untuk apa ya? Ya itu memang kewajiban untuk berusaha lah. Ibaratnya itu. Cuman saya yang paling utama itu adalah pemberdayaan untuk masyarakat. Pemberdayaan masyarakat. Wah, ini. Pemberdayaan untuk masyarakat itu sebenarnya memang sulit, memang berat untuk pemberdayaan masyarakat itu. Karena pemikiran orang banyak itu tidak bisa sama. Menyatukan visi dan misi itu sangat sulit. Sangat sulit. Betul. Keren sekali teman-teman Abah. Ini harus jadi contoh nih ya. Seorang anak muda, masih muda, 30 tahun, udah keliling kerja di pabrik, di Cikarang, di mana-mana, tapi kemudian punya hati untuk membangun desanya. Bukan cuma desanya, ini aktivis lingkungan, mendampingi penyaluran dana bantuan desa, pariwisata di banyak sekali organisasi-organisasi yang menyangkut lingkungan dan wisata. Ini keren banget Mas Yazid ini, keren banget. Dan mimpinya dia adalah untuk pemberdayaan. Ya, tidak berpikir untuk diri sendiri. Gagal pasti pernah. Proses selama COVID apalagi itu jelas mengalami sebuah proses yang lumayan tidak mudah ya untuk usaha yang ada di Kalimuncul di sini. Tapi pengalaman Mas Yazid ini bisa menjadi guru. Ada pepatah berkata, pengalaman itu guru yang baik. Tapi mungkin saya tambahkan sedikit, pengalaman orang lain itu menjadi guru yang baik. Artinya kegagalan Mas Yazid itu harus menjadi guru buat saya, buat saudara. Supaya saudara tidak mengulangi kegagalan yang sama seperti Mas Yazid. Tapi sebaliknya, sukses dari cerita sukses story-nya ini, saya menganggap sukses story ini, ya pelaku usaha water tubing dari 5, sekarang sudah 150 ban dan security keamanannya lengkap. Ya satu hari bisa melayani 2-350 grup dalam satu hari, itu sebuah prestasi yang luar biasa sekali. Tapi yang lebih buat saya kagum dengan Mas Yazid adalah ini. Mimpinya dia, keinginannya dia adalah memberdayakan masyarakat yang ada di sini. Mengedukasi mereka, sadar wisata, tapi juga mengupgrade diri. Sehingga menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi. Keren banget teman-teman Abah. Sejak SMA, kelas 2, itu jarang pulang ke rumah. Kamu mau ngapain? Silahkan, petualangan itu kan memang harus dicari, cuman yang ada nilainya itu bisa dihitung. Paling berjasa itu kalau Bapak ya ini pelampung. Jasanya, nih, ya? Pelampung ini yang jelas pelampung, karena itu yang bisa mengangkat juga, mengangkat sampai saat ini, bisa bertahan hidup sampai saat ini. Iya.